pertanyaan-pertanyaan aku tentang Maryam itu bukan berdasar pada aku ingin menuduh dia tidak suci ya, tapi lebih ke aku tuh justru bersimpati sangat banyak gitu. Cerita-cerita Maryam di Quran itu melekat sama aku, karena aku kasihan. eh Maryam tuh menderita pas lagi hamil dan melahirkan. Jadi mungkin kalau ada pihak yang bisa aku salahkan itu Tuhan. Aku tuh kasihan. Jadi nabi-nabi yang lain itu mujizatnya keren. Kayak mujizatnya powerful. Sedangkan Maryam kenapa dikasih hamil? Kehamilan yang tidak dia inginkan. Masuk akal ya pertanyaannya ya. Iya benar. Okay. Aku melihat Ibu Maryam sebagai perempuan gitu. Aku menganggap itu tidak adil ketika aku sudah paham bagaimana perempuan bisa hamil. Yang aku salahkan, mungkin ini kelewat batas, tapi ini yang proses aku salahkan, sekali lagi. Yang aku salahkan adalah Tuhan gitu. Kenapa kalau mau menunjukkan kekuasaannya, kenapa harus mengorbankan Maryam untuk menderita gitu? Kenapa harus ada tumbalnya gitu? Misalnya andai ada temanku datang ke aku, dia bilang dia hamil tanpa pernah disentuh laki-laki, aku akan nggak percaya. Aku akan berasumsi dia bohong atau dia tidak in the right state of mind. Ya, aku akan sangat khawatir sama temanku yang itu, dan aku akan nemenin dia ke psikiater, dokter kandungan sekaligus ke psikiater. Dua-duanya. Nah, oke, berarti kan kalau misalnya aku sampai pada kecurigaan itu, berarti ada tersangkanya dong. Gitu. Harus ada yang ngelakuin dong, gitu kan, secara natural begitu. Dan kalau di Quran kan diceritakan Maryam itu nggak pernah keluar rumah, dia selalu beribadah, tapi ada hari di mana dia mengasingkan diri dari keluarganya. Nggak dikasih tahu alasannya apa, tapi ada tafsiran yang bilang ya pengen menyendiri ya buat beribadah gitu. Nah terus tapi ketika dia sedang menyendiri, ada malaikat yang nyamperin dia, mengaku seorang malaikat tapi berwujud pria ya. Dan malaikat itu memberi kabar bahwa Maria akan hamil. Langsung dong jadi tersangka pertama. Jadi misi aku yang tadinya mencoba memahami mujizat Maria dengan kayak menyalahkan Tuhan di situ gitu ya. Jadinya aku ganti misinya. Aku mencari pelakunya. Iya, wajar. Tersangka utama tentu saja si malaikat ini, karena dia nyamperin Maria ketika Maria sendirian dan jauh dari keluarganya. Kalau misalnya kita mau bebaskan malaikat ini dari tuduhan, pelaku yang tersisa, kalau kita mau berpikir secara deduktif ya, pelaku yang tersisa keluarganya. Tuhan Yesus tidak punya saudara kandung. Bunda Maria itu selamanya perawan. Saudara-saudara Yesus itu adalah saudara-saudara dari Yosef, dari Santo Yosef. Karena Yosef ketika dia mengambil Maria sebagai tunangannya, dia itu sudah duda. Jadi sudah punya anak-anak dari istri sebelumnya. Begitu. Jadi bukan dari Bunda Maria. Bunda Maria itu selamanya perawan. Maksudnya Tuhan Yesus itu punya saudara tiri Ella begitu? Iya, dari Yosef. Tapi tidak saudara dengan Kristus, karena Kristus itu tidak punya darah dari Yosef. Dia disebut keturunan Yosef itu karena secara hukum saja. Karena memang dia harus meneruskan ke garis keturunan Yehuda. Karena Yosef itu dari Daud. Makanya Yesus berkata dalam Wahyu 22 ayat 16, dia adalah tunas Daud. Karena Yosef itu dari Yehuda. Maria juga itu dari Yehuda. Gitu. Bunda Maria itu juga dari Yehuda. Shalom semuanya, ada yang bertanya kepada saya begini, Pastor Deborah, apakah benar bahwa Yusuf suami Maria adalah seorang duda yang sudah tua, sehingga dia tidak punya nafsu lagi kepada seorang wanita? Saudara, jangan suka nambah-nambahi yang tidak ditulis di Alkitab. Jangan suka menambahi atau mengurangi, sudahlah apa yang ditulis yaitu yang ditulis. Tidak pernah ditulis bahwa suami Maria adalah seorang duda. Coba kita selidiki bersama-sama di dalam Lukas 1 mulai dari ayat 26. Dikatakan seperti ini, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nih,
dikatakan begini. Dalam bulan yang ke-6, Allah itu menyuruh malaikat Gabriel datang untuk ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Untuk ngapain? Untuk bertemu dengan Maria yang bertunangan. Jadi sudah bertunangan dengan Yusuf. Saudara, tidak dikatakan bahwa Maria diberitahu malaikat bahwa dia akan mengandung. Setelah itu baru dia bertunangan. Sehingga seakan-akan untuk tunangan ini supaya nggak ada aib. Biar orang itu tidak melihat, loh kok si Maria hamil sebelum menikah. Maka dicarilah seorang pria yang sudah tua, yang sudah tidak punya nafsu, seorang duda yang sudah punya anak. Saudara, sekali lagi jangan suka nambah-nambahin. Maria itu sudah bertunangan sebelum malaikat Gabriel menemui Maria. Artinya, Maria dan Yusuf sudah bertemu. Tentu mereka adalah orang yang sedua sejoli yang sudah jatuh cinta. Sehingga mereka sudah bertunangan. Tidak mungkin tiba-tiba Maria kepingin menikah dengan orang tua yang sudah tidak punya nafsu duda lagi. Lah ngapain anak remaja menikah dengan orang yang sudah tua? Alasannya apa? Kalau hal ini terjadi ya pasti ditulis. Apalagi Tuhan itu mengajar kita harus menjadi pasangan yang seimbang. Seimbang dalam artian juga termasuk di dalam usia. Tahu jauh kakek-kakek menikah dengan seorang remaja. Apalagi ini melahirkan Yesus, Sang Mesias Juru Selamat untuk menjadi suatu contoh. Sekarang kita pakai logika. Pernikahan mereka adalah pernikahan sesungguhnya, bukan pernikahan bohong-bohongan. Sekali lagi, kalau Maria dan Yusuf sudah bertunangan, jauh sebelum malaikat Gabriel mendatangi Maria, tentu keluarga Maria juga tidak akan menjodohkan Maria yang masih muda, masih perawan, itu dengan orang yang sudah kakek-kakek. Sudah duda punya anak, kakek-kakek lagi. Jangan suka nambahi. Apa bukti bahwa Maria bersetubuh dengan Yusuf? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia atau Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai anak laki-laki itu Yesus. Dikatakan tidak bersetubuh sampai Maria melahirkan Yesus. Artinya setelah melahirkan Yesus, Maria dan Yusuf berhubungan suami istri. Tuhan itu bukan pendusta. Alkitab berkata pada waktu suami dan istri diberkati dalam pernikahan kudus, mereka bukan menjadi dua tapi menjadi satu daging. Tubuh istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya tapi suaminya. Demikian juga suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya tetapi istrinya. Kalau ini menikah dengan kakek-kakek, Maria harus suci sehingga Yusuf tidak boleh nyentuh, nggak pernah lihat. Itu namanya pernikahan dusta, pernikahan bohong-bohongan, pernikahan main-main. Karena kalau Tuhan sudah mengatakan pernikahan, ya pernikahan. Dua menjadi satu daging. Bagaimana mereka menjadi satu daging? Pada waktu mereka bersetubuh, mereka menjadi satu daging. Dari situlah kemudian Maria dan Yusuf punya anak-anak lagi yang ada di dalam Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Saudara-saudara, Yesus ini bukan anak dari Yusuf karena dia duda, anak dari pernikahan sebelumnya. Sekali lagi jangan nambah-nambahi. Kalau kamu tidak bisa menemukan dan membuktikan di dalam Alkitab. Dari sini saja Anda sudah tahu bahwa Bunda Maria kalau disebut sebagai perawan selamanya berarti dia tidak pernah bersetubuh. Ya, kita lihat. Yang kedua, Gereja Katolik dan Ortodok percaya bahwa Bunda Maria tetap perawan, baik sebelum mengandung, selama mengandung, dan setelah melahirkan. Artinya, Maria tetap perawan dalam arti satu, Maria tidak pernah bersetubuh dengan Yosef, baik itu sebelum mengandung, selama mengandung, dan setelah melahirkan Yesus. Yang kedua, Maria tetap perawan ketika Yesus masuk ke dalam rahimnya. Kenapa? Karena ketika Yesus masuk ke dalam rahim Maria,
Yesus tidak membuka pintu keperawanannya. Demikian juga ketika Yesus dilahirkan. Yesus tidak membuka pintu keperawanan Maria, sehingga pintu itu tetap tertutup ketika Yesus masuk ke dalam rahim maupun Yesus keluar dari rahimnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, itu berdasarkan doktrin dari gereja Ortodok dan Katolik ya. Bunda Maria itu tetap perawan, beda dengan orang-orang seperti kita. Kalau kita ini Bapak Ibu sekalian ya, itu untuk bisa memasukkan sperma itu harus membuka pintu keperawanan. Ketika seorang anak nanti lahir keluar dari rahim harus membuka pintu keperawanan Bapak Ibu sekalian. Tapi Yesus itu Tuhan, dia bisa masuk tanpa harus membuka pintu. Dia juga bisa keluar tanpa membuka pintu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang ketiga, keperawanan Maria itu bagaikan pintu gerbang emas yang di bagian timur bait suci yang akan tertutup selamanya